Hari kemarin Sabtu 4 Maret 2023 pukul 23.00 WIB, Indonesia telah berhasil unggul atas Suriah 1-0 dan itu memberikan angin segar kepada pendukung setia timnas Indonesia U20. Indonesia berhasil mencetak gol tunggal penentu kemenangan lewat kaki Hoki Caraka. Berhasil memperoleh keunggulan di babak pertama, membuat pertandingan Indonesia semakin berkembang. Sayangnya hasil 1-0 tidak berubah sampai babak pertama usai. Babak kedua Indonesia berhasil mencetak banyak peluang yang belum mampu dimaksimalkan oleh Hugo Samir untuk menambah gol. Indonesia di babak kedua kelimpungan menahan serangan Suriah, banyak sekali peluang gol yang hampir menembus penjaga gawang. Meskipun beberapa kali mampu melakukan serangan balik, pertahanan Suriah bagaikan dinding kokoh, tak mampu digoyahkan untuk kedua kalinya. Penampilan timnas di babak kedua tidak begitu memuaskan, beberapa kali salah umpan yang mengancam penjaga gawang. Ketika peluit panjang berbunyi, para pemain Suriah tampak lemas tak berdaya. Harapan untuk ke babak selanjutnya pun kini untuk Suriah sudah pupus. Berbanding terbalik dengan para pemain Suriah, para pemain timnas Indonesia tampaknya cukup puas dengan kemenangan tipis yang menjaga peluang Indonesia untuk melaju ke perempat final Piala Asia 2023 yang berlangsung di Uzbekistan. Dan kini timnas Indonesia harus puas berada di posisi ketiga untuk sementara di klasmen grup A. Pada hari yang sama pun tidak lama setelah Indonesia memastikan kemenangan atas Suriah, Uzbekistan menjalani laga kedua melawan Irak. Uzbekistan akhirnya berhasil menang 1-0 atas Irak dan mempertahankan posisi sebagai juara grup A sementara. Uzbekistan membungkus 6 poin setelah mengalahkan Suriah 2-0 dan Irak 1-0. Pada posisi kedua ditempati oleh timnas Irak yang mengemas 3 poin setelah mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0, lalu kalah dari Uzbekistan 1-0. Indonesia berada di posisi ketiga meskipun sempat kalah 2-0 dari Irak, tetapi Indonesia berhasil menang dari Suriah 1-0. Dengan demikian, Indonesia berhak memperoleh 3 poin dan berada di peringkat ketiga. Dan Suriah tersungkur di dasar klasmen setelah mencatatkan kekalahan beruntun dari Uzbekistan dan Indonesia. Pertandingan pamungkas babak grup akan mempertemukan Indonesia berhadapan dengan tuan rumah Uzbekistan, sedangkan Irak akan bertemu dengan timnas Suriah. Kalau melihat performa timnas pada babak kedua melawan Suriah, kita bisa sedikit menerawang bagaimana hasil pertandingan terakhir Indonesia di babak grup. Apalagi dengan status Uzbekistan sebagai tuan rumah Piala Asia usia 20 2023. Kalau secara atmosfer pertandingan Uzbekistan itu lebih diuntungkan. Belum lagi kalau kita melihat peringkat FIFA, Uzbekistan yang kini berada di peringkat ke-77 dengan perolehan 1.312 poin, sedangkan Indonesia menempati peringkat 151 dengan catatan perolehan poin 1.033. Melihat dari atmosfer pertandingan dan perhitungan di atas kertas, timnas Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan Uzbekistan nanti. Laga melawan Uzbekistan akan menjadi ajang Sintayong menunjukkan skill pelatih kelas dunia. Meskipun melawan tim dengan peringkat FIFA yang jauh di atas timnas Indonesia, akankah Sintayong berhasil membawa Indonesia menaklukkan Uzbekistan atau sebaliknya Uzbekistan yang akan memenangkan pertandingan nanti? Jika kita berpikir skeptis, laga Indonesia melawan Uzbekistan adalah laga yang sudah pasti kalah. Peluang Indonesia untuk menekuk Uzbekistan sangat kecil mengingat Uzbekistan sebagai tuan rumah dan peringkat FIFA yang jauh di atas Indonesia. Tetapi kita harus optimis, namanya juga bola itu bundar.
apapun bisa terjadi dalam sepak bola, termasuk keajaiban, karena sepak bola tidak hanya soal peringkat, ada semangat juang, pantang menyerah, ada adu taktik. Satu hal yang mungkin memihak Indonesia yaitu Dewi Fortuna. Meskipun secara peringkat FIFA yang terpaut 74 anak tangga bukan tidak mungkin, Timnas Indonesia bisa saja menjadi kuda hitam dan mampu mengalahkan tuan rumah sekalipun. Jika Irak berhasil menang atas Suriah 1-0, maka Indonesia harus menang 2-0 melawan Uzbekistan untuk dapat menandingi Irak dalam perolehan gol. Namun Indonesia masih kalah dalam hal jumlah kebobolan. Maka dengan kemungkinan hasil Irak menang 1-0 lawan Suriah, Indonesia perlu mencetak kemenangan mutlak 3-0 atas Uzbekistan. Jika Indonesia menang tipis 1-0 melawan Uzbekistan, maka kita tinggal menunggu hasil Irak. Jika Irak kalah dari Suriah, maka karpet merah berhak Indonesia injak untuk melaju ke perempat final sebagai runner-up grup A. Namun di atas kertas Irak akan menang dengan mudah, melihat peringkat Irak berada di 68 ranking FIFA, sedangkan Suriah menduduki di peringkat 90 ranking FIFA. Skenario yang lebih mudah untuk kita bayangkan adalah Indonesia menang tipis melawan Uzbekistan, sedangkan laga Suriah kontra Irak berakhir imbang. Dengan perolehan demikian, perolehan poin antara Irak dan Indonesia berbeda. Irak mendapatkan poin akhir berjumlah 4, sedangkan Indonesia menang. Mudah-mudahan saja nanti timnas Indonesia bisa mengalahkan tuan rumah Uzbekistan dengan skor yang cukup banyak agar nanti mudah untuk melaju ke fase berikutnya. Baik, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.